Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lajuardi Effendi, mahasiswa dari STM Ika Nusa Mandiri dengan NIM 111170318, kelas 11 7B01, dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, KKN ini, kuliah kerja nyata ini, saya akan memberikan edukasi kepada rekan-rekan kantor saya di PTSK Nusantara Putrako dengan judul Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengenal interaksi manusia dengan manusia dan komputer dengan user experience dan user interface. Jadi di sini saya harapkan kepada rekan-rekan nantinya agar bisa menerapkan interaksi manusia dan komputernya atau IMK ini, UI UX ini ke website atau aplikasi mereka nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lajuardi Effendi dari STM Ika Nusa Mandiri dengan NIM 111170318. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya webinar di PTSK Nusa Putrako, yang berhubung itu juga tempat saya bekerja. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian juga yang sudah mau ikut bergabung berpartisipasi dengan saya di webinar kali ini. Oke, kita mulai saja untuk membuka presentasinya, PowerPoint-nya. Sebentar. Yang tadi saya sudah jelaskan lagi, judul pada kesempatan webinar ini adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengenal interaksi manusia dan komputer dengan user experience. Jadi di sini diharapkan karyawan PTSK Nusa Putrako ini bisa membuat sebuah tampilan website, membuat tampilan apps ini dengan lebih mudah digunakan lagi nantinya. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer ini adalah hubungan antara manusia dan juga komputer, tentunya guna yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang disebut interface. Nah, di interaksi manusia dan komputer ini ada dua macam, yaitu CLI dan juga GUI. CLI ini command line interface ini berupa seperti codingan, command prompt berupa teks-teks seperti itu yang berupa codingan. Terus ada GUI yang namanya graphic user interface. Graphic user interface ini yang sangat interaktif, yang ada berupa gambar, kemudian icon-icon seperti tampilan website, tampilan aplikasi, kemudian tampilan pada Microsoft Office, Word yang ada icon segala macamnya. Nah, di sini ada 10 aturan interaksi desain menurut Jacob Nielsen. Yang pertama ada namanya visibilitas status. Di sini adalah memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi melalui umpan balik yang sesuai. Kemudian yang kedua itu adalah sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan istilah yang berorientasi sistem. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan pengguna. Contohnya adalah pengguna sering memilih fungsi sistem yang salah atau tidak sesuai. Karena itu sistem sebaiknya harus menyediakan pintu darurat untuk meninggalkan kondisi yang tidak diinginkan tanpa harus melalui proses yang panjang.
Kemudian ada konsistensi dasar dan standar. Kata-kata atau situasi atau tindakan yang harus konsisten. Contohnya jika mengklik kunci save, maka akan menyimpan data bukan malah mengganti sebuah font. Kemudian ada pencegahan kesalahan adalah suatu kesalahan yang terjadi lebih baik daripada menampilkan pesan saat kesalahan itu sudah terjadi. Pencegahan ini dapat dilakukan baik dengan menghilangkan kondisi yang rawan terjadi kesalahan atau menyajikan opsi alternatif sebelum pengguna melakukan tindakan. Contoh untuk melakukan tindakan penghapusan data sumber ini benar-benar terhapus, maka diperlukan namanya alert atau pop-up untuk menyatakan yakin untuk menghapus data tersebut. Kemudian ada yang namanya fleksibilitas dari dan efisiensi. Artinya adalah dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman maupun yang berpengalaman. Artinya itu tua atau muda bukan masalah untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian desain estetika dan minimalis adalah sistem tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Kalau misalnya nggak terlalu penting-penting amat, mending informasi itu tidak usah dimasukkan sama sekali. Kemudian terakhir ada bantuan dan dokumentasi. Yang nomor 9 ini adalah membantu menggunakan pengguna mengenali dan memulihkan dari kesalahan. Artinya pesan kesalahan itu harus dinyatakan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dapat menunjukkan masalah secara tepat dan menyarankan suatu solusi nantinya. Kemudian ada yang namanya 10 bantuan dan dokumentasi adalah setiap informasi perlu didokumentasikan agar informasi dapat dengan mudah dicari ketika user membutuhkan suatu informasinya. UI dan UX. Dalam interaksi manusia dan komputer ini atau kita sering sebut IMK, ada yang namanya UI dan UX. Pada kesempatan ini yang sudah dijelaskan tadi judulnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengenal interaksi manusia dan komputer dengan user experience. Uh, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu user interface. User interface atau UI adalah sesuatu yang dapat terlihat oleh user. UI bisa dikatakan juga sebagai wajah atau tampilan dari sebuah produk. Nah, tampilan ini tuh yang memungkinkan pengguna bisa saling terhubung dan berinteraksi dengan sistem itu secara mudah. Kemudian adalah gambaran untuk user interface ini ada dari UI itu sendiri bisa dibilang lebih ke arah desainnya saja. Untuk elemen-elemennya itu ada visual design, estetik, digital interface, pattern, color, icon, shape, animation, dan lain-lain. Ini yang berupa lebih ke arah desainnya saja gitu. Kemudian ada yang namanya user experience. Oke, user experience itu adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dan dialami oleh user. Guna bisa dapat digunakan, berfungsi, dan mudah digunakan oleh user itu. Nah, untuk user experience ini tuh bisa dibilang lebih ke arah pengalamannya. Bagaimana sih si user ini bisa menggunakan aplikasi kita dengan mudah, seperti itu. Makanya dibuatlah user experience ini yang nantinya akan ada yang membuat gambarannya, yang membuat seperti riset. Gambaran dari user experience ini setelah kita melakukan user interface itu ada yang namanya riset. Nah, risetnya itu berupa dari marketnya, terus kebutuhan usernya, analisanya, terus data pengujiannya, interview penggunaannya, dan lain sebagaimananya itu agar bisa kita memberikan kemudahan bagi setiap para penggunanya. Oke, kemudian ada namanya cakupan dari UI UX. Ini adalah cakupan UI UX di mana sebenarnya UI ini adalah bagian dalam UX juga. Karena apa? Dikarenakan setelah kita membuat UI itu, kita harus membuat sebuah UX agar lebih mudah digunakan seperti itu. Nah, untuk UI sendiri yang tadi saya jelaskan lagi itu lebih ke arah desainnya, seperti grafik, icon, tipografi itu berupa teks, terus warna, layout, dan juga brandingnya.
Terus untuk UX-nya itu yang dijelaskan juga berupa riset market segala macamnya, analisa yang berupa lebih ke penelitiannya untuk membuat si user pengguna itu bisa menggunakan aplikasi kita dengan mudah. Jadi UX ini berarti UI ini masuk ke dalam UX. Kemudian tools yang digunakan. Di sini saya menggunakan 4 tools ya. Ini menurut saya pribadi. Tools yang sering saya gunakan ini ada Figma, ada PXD, ada Illustrator, ada yang terakhir adalah InVision Studio. Sebenarnya dari keempat tools ini nih banyak sekali, seperti namanya ada Flinto, Principle, terus FrameX, Extrude, dan juga Sketch. Tapi yang tadi saya sebutkan tadi, yang sering saya gunakan ini tuh ada 4 ini. Karena apa? Mudah, nyaman, dan juga nggak terlalu ribet seperti yang tadi saya sebutkan seperti Flinto, Principle, FrameX, Extrude, dan Sketch. Karena ada beberapa yang nggak bisa dibuka di Windows, hanya bisa di Mac gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan selain 4 tools ini juga bisa, tapi untuk disuruh memilih tools mana yang lebih nyaman, mungkin saya menyarankan Figma atau InVision Studio. Sekali lagi ini hanya penjelasan. Kemudian ada yang namanya bagaimana sih UI dan UX yang baik itu. Yang pertama adalah namanya konsisten. Di sini artinya adalah desain dapat membantu pengguna untuk mengerti dan mudah menggunakan sistem atau produk. Ini juga yang akan membuat user membuat familiar dengan sistem kita sebenarnya sih. Nah, kemudian ada responsif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di aturan umum itu, kalau UI atau UX itu harus responsif agar bisa dibuka di laptop, handphone, dan di device-device lainnya seperti itu. Nah, kemudian jelas dan ringkas, nggak terlalu ribet. Kemudian intuitif, artinya desain harus sederhana, mudah dimengerti secara natural. Kemudian ada yang namanya kontras warna yang baik, memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi. Kemudian dari segi user experience-nya ada mudah digunakan, artinya pengguna bisa menggunakan fitur, aplikasi, atau website dengan mudah, nggak harus ribet gitu. Kemudian ada memiliki nilai, artinya fitur-fitur yang ada pada sistem sesuai dengan nilai kebutuhan dari penggunanya. Contohnya di sebelum ada Gojek, pengguna itu harus ke pangkalan ojek dulu untuk mengantarkan dia ke tempat tujuannya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada Gojek yang mana itu bisa membantu kita, nggak perlu ribet lagi ke pangkalan ojek seperti itu. Kemudian ada yang namanya tadi mudah untuk didapatkan. Mudah didapatkan ini contohnya mudah dibeli, mudah diunduh, sehingga pengguna bisa dapat mudah memulai pengguna sistem tersebut tanpa ribet. Kemudian ada kesukaan, artinya bisa merasakan pengalaman yang senang saat pakai suatu produk kita atau sistem kita. Kemudian ada warna, ini sebenarnya masuk ke user interface ya. Oke. Nah, di sini saya mengambil contoh penerapan dari UX pada aplikasi Gojek. Coba masih istirahat dulu ya, serat. Oke. Aplikasi Gojek ini merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar, makanan, barang, dan lain-lainnya. Desain pada Gojek ini banyak bisa kita dapatkan apresiasinya dari para user-usernya tentunya. Yang membuat Gojek ini sangat diapresiasi oleh para penggunanya, yaitu user experience-nya dan juga user interface-nya. Yang pertama kita bahas desain animasi yang menarik. Desain animasi menarik ini mengambil tema friendly dan informal yang membuat pengguna merasa lebih dekat dengan dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi ini. Contohnya pada ilustrasi gambar ini menandakan putus hubungan antara si driver dan juga si user.
Oke, selanjutnya adalah penggunaan ikon. Aplikasi Gojek ini didesain model ikonnya itu menggunakan pengguna menggunakan aplikasi jika ingin memesan GoRide, terus contohnya penggunaan hanya tinggal klik ikon motor, ingin memesan makanan, kita hanya perlu mengklik ikon GoFood seperti itu. Yang ikonnya ini tuh diwakilkan dengan keunikan dari nama tersebut. Misalnya Gokar ya gambar mobil, kalau GoFood ya gambar sendok atau makanan. Nah, kemudian selanjutnya konsistensi pada desain. Jika diperhatikan desain pada Gojek, Gojek di GoRide, GoCar dan GoSend ini nggak terlalu berbeda jauh gitu. Yang bisa membedakan itu hanya dari segi tampilan ikon pada GoCar yang bentuk mobil, kemudian GoRide yang berupa motor, dan juga GoSend yang berupa motor juga, cuman yang membedakan adalah warnanya seperti itu. Desain inilah yang membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur, pengguna pun jadi lebih mudah dan cepat dan memenuhi kebutuhannya. Sorry, kipasnya kedengaran ya. Nah, selanjutnya ada namanya user experience. Nah, user experience ini yang pertama adalah fitur yang tersedia sangat useful. Artinya Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit untuk setiap para penggunanya seperti GoRide, GoCar, dan GoFood. Ini terbukti dari Gojek itu sendiri telah di-download lebih dari jutaan kali dan memiliki juga jutaan mitra pengemudi gitu. Kemudian alur pengguna yang mudah. Alur pemesanan pada Gojek ini mudah digunakan. Kita ambil contoh dari pengguna yang memesan GoRide. Pengguna cukup klik icon motor, selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi yang dituju, terus di kolom pencarian dan lokasi penjemputan. Dan secara otomatis itu akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanan, kemudian rutenya segala macamnya seperti itu. Kesalahan pada desain dan cara menghindarinya. Kesalahan pada desain dan cara menghindarinya ini saya ambil contoh dari Google ya, nggak saya buat sendiri karena biar lebih cepat dan efisiensi saja waktunya. Bisa dilihat dari gambar satu ini adalah user atau UI yang salah ya kan. Yang di sebelah gambar kedua ini adalah yang benar. Kenapa? Kenapa ini salah sih? Ini karena si tampilan gambar nomor satu ini nih nggak konsisten sama sekali. Pewarnaannya juga nggak cukup baik. Dari segi tipografinya, warna segala macamnya ini nggak bagus. Karena apa? Nggak sesuai sama yang atas. Yang di atas ada headingnya itu bold, yang di ini juga nggak bold. Makanya nggak konsisten. Terus gambarnya yang di atas full, ini nggak full. Jadi yang baik itu seperti ini gambar. Kalau banner itu harus full, kemudian untuk judulnya juga harus full, seperti itu. Kemudian ada yang namanya button login. Nah, button login ini tuh yang baik itu shadow-nya itu nggak terlalu terang ya. Kalau bisa diperhatikan dengan jelas ini, shadow-nya ini sangat bold sekali, warnanya hitam, jadi kelihatan. Tapi yang baik itu seharusnya shadow-nya ini tuh warnanya itu nggak terlalu hitam, jadi transparan gitu. Kemudian selanjutnya ada form registrasi, di mana form registrasi ini gambar pertama ini sangat-sangat salah karena apa, membingungkan. Untuk kita memencet login ini itu harus nggak ketahuan nih mana login me, sign up, forget password. Jadi itu semuanya tuh mau nonton jadi bingung. Tapi kalau yang baik ini tuh seperti ini, login me itu yang diutamakan, kemudian sign up itu yang dikeduakan, artinya warnanya itu nggak terlalu sama dengan login me, kemudian forget password itu nggak terlalu besar itunya, seperti itu. Kemudian
Nah, ini yang namanya icon pada navigation bar. Oke, navigation bar itu yang di bawahnya seperti icon-iconnya juga itu harus konsisten. Contohnya kalau misalnya outline-nya ini full warna, ya harus full warna semua, nggak seperti ini. Ini full warna, ini terus outline-nya hanya sekedar outline, terus ini juga yang berupa outline tapi dimainkan rotasinya seperti itu. Ini nggak baik. Tapi yang baik itu harus seperti ini. Contohnya uh, uh, diambil contoh outline semua, kemudian rotasinya itu lurus 0. Nggak main rotasinya 90, ini 0, ini 120. Itu nggak bagus. Tapi yang benar itu adalah semuanya konsisten. Seperti yang dijelaskan pada aturan tadi di awal. Nah, ini selanjutnya adalah paragraf. Paragraf di sini tampak jelas sekali, ini nggak jelas. Pertama, itu nggak konsisten. Nggak konsisten kenapa? Karena yang atasnya ini judulnya itu rata tengah. Dan sedangkan paragraf isinya itu rata kiri. Kan otomatis kan nggak nyambung banget sekali, nggak nyambung sekali gitu. Nah, yang relate itu, yang harusnya benar itu harusnya kalau misalnya judul itu harus rata kiri, terus deskripsi paragrafnya juga harus rata kiri. Kalau misalnya rata tengah, semuanya juga rata tengah. Dan misalnya rata kanan juga sebaliknya seperti itu. Nah, ini yang tadi juga disebutkan ada alarm atau pop-up di IMK tadi, interaksi manusia dan komputer. Kalau misalnya kita ada suatu kesalahan pada saat-saat tertentu itu, yang di kesalahan itu tuh, yang dituju itu ya kesalahannya saja. Nggak seperti ini yang di nomor 1 ini. Misalnya ada kesalahan pada saat error password, cuman di sini tuh nggak ditulis password yang error, tapi hanya tulisan error. Yang otomatis ini nggak jelas banget yang error mana. Tapi kalau yang jelas itu seperti gambar kedua ini, di form login ini tuh dijelaskan password incorrect, berarti password yang salah. Kalau misalnya email yang salah berarti email incorrect atau apa segala macamnya seperti itu. Jadi harus yang namanya ada pop-up atau alarm yang tepat untuk suatu kondisi gitu. Nah, ini dari yang tadi ada aturan yang baiknya dijelaskan tadi juga ada yang namanya pewarnaan. Pewarnaan itu sangat penting karena kalau misalnya kita ngambil contoh dari Gojek, Grab, terus Traveloka itu identik dengan warna-warna tertentu. Contohnya kita ambil kesimpulan dari Gojek. Gojek itu ngambil warna hijau, ya otomatis semua orang berpendapat yang berwarna hijau itu adalah Gojek seperti itu. Jadi pewarnaan itu sangat tepat. Nggak seperti gambar nomor 1 ini yang pewarnaannya itu nggak tepat sama sekali gitu. Oke, sekian webinar saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Ini nggak ada mau nanya. Oh, ini ada suara nih. Ya, ya. Tes. Ya, ya. Masuk ya? Masuk. Ya, ini saya dengan Ferry. Oke. Ya, kenapa, Pak? Tadi enak banget tuh penjelasannya tuh, detail jelas. Ada gambar-gambarnya juga, jadi gampang dimengerti. Ya. Satu doang nih mau nanya nih. Kalau untuk yang UX itu sebenarnya kalau kita nggak menerapkan sistem seperti itu nanti ininya apa ya? Kendalanya apa yang akan diakibatkan oleh usernya sendiri, pengguna sendiri. Kita nggak pakai UX yang benar-benar kayak tadi detail tuh. Nah, kan biasanya tadi kan adalah nanti akan membingungkan. Selain membingungkan itu, apakah ada faktor lain lagi? Iya, terima kasih Pak Ferry yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita nggak menerapkan UX itu juga sebenarnya bisa. Cuman rencananya
workflow-nya segala macam, proses bisnisnya itu nggak jelas. Kita ngambil contoh dari segi pewarnaan terlebih dahulu seperti ini. Ini kan nggak berupa UX-nya dia, nggak ngambil ilmu UX-nya. Jadi bisa diibaratkan UX itu sangat penting karena kita bisa lihat dari ngambil data pengguna ini yang diinginkan pengguna itu seperti apa, kemudian kesukaan pengguna itu apa. Jadi sangat harus relate juga dengan pengguna. Jadi nggak UI, kalau UI doang sih sebenarnya nggak bisa, tapi harus ada UX yang bisa membuat aplikasi itu mudah digunakan seperti itu. Gimana Pak? Apakah sudah ini? Berarti memang harus ada aturan ya sebenarnya ya, karena kan kita sebagai orang awam, orang hanya pengguna doang, biasanya yang penting, oh dipencet ini nggak error, kita login ke sini nggak error, kita klik masuk gitu kan. Iya. Jadi ternyata memang harus ada, sebagai seorang ini mungkin ya desainer kali ya. Iya, desainer. Jadi memang harus ada atur-aturannya gitu. Faktor-aturannya seperti dia jelaskan sebelumnya itu ada 10 aturan kalau nggak salah ya kan. 10 aturan menurut Jacob Nielsen. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan dari siapa? Halo, dengeran nggak suara saya, Di? Iya kedengaran. Nih, sama siang jadi. Iya. Ya, saya ingin nanya nih satu hal. Tadi kan lebih banyak dibahas untuk permasalahan di desain. Iya. Seberapa pengaruhnya kah desain web itu atau mobile application dengan warnanya? Tadi kan ada banyak juga tuh, jadi antara warna dan model dari webnya atau aplikasinya itu harus betul-betul sinkron. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah betul-betul harus diperhatikan atau menjadi apa gitu? Oke. Berapa pengaruhnya lah untuk warna itu di web atau di aplikasi, pemilihan warnanya. Jadi apakah memang harus betul-betul diperhatikan atau kita asal desain aja yang penting bagus, Iya. itu orang kan suka. Nah itu seberapa pengaruhnya kah warna itu dengan desain? Iya, boleh saya jawab. Ini sangat berpengaruh sekali. Yang tadi saya jelaskan juga, warna itu sebagai color key, juga sebagai familiar kuncinya untuk suatu aplikasi. Contohnya kita ambil dari Gojek tadi. Gojek setiap warna hijau itu pasti dibilang Gojek. Walaupun itu ada Grab, tapi yang di benak orang-orang itu Gojek yang duluan karena memakai warna hijau seperti itu. Kemudian ada yang namanya, kalau saya lihat itu ada Indosat. Indosat itu ngambil warna kuning. Jadi setiap ada yang mengambil warna kuning tuh orang tuh udah familiar dengan warna kuning itu pasti Indosat seperti itu. Jadi warna itu penting sih untuk segi marketing kita juga sendirinya nantinya. Seperti itu. Berarti untuk pemilihan warna sangat berpengaruh ya di desain web. Yang kedua dengan mobile application-nya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita sangat harus diperhatikan ya. Iya, kalau misalnya kita naruh warnanya asal-asalan, warnanya warna-warni, itu juga nggak relate juga dengan aplikasi kita. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dari Instagram itu ngambil 3 warna seperti ungu, terus biru, oranye, dan pink. Itu kenapa sih dia bisa masuk? Karena sebelumnya dia udah riset dulu warna-warna ini. Nanti itu di dalam itu seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu orang sudah lihat Instagram itu, oh yang warna-warna ini tuh Instagram gitu juga. Jadi itu juga yang membuat marketing bisa gencar-gencaran melakukan penjualan dan segala macamnya nantinya. Seperti itu. Berarti salah satu faktor utama juga ya untuk pemilihan warna di suatu web atau aplikasi. Iya betul, itu sebagai faktor penentu juga nanti keberhasilan suatu sistem aplikasi.
Satu lagi pertanyaan. Nanti berikan 3 pertanyaan lagi. Dek, mau nanya nih, Dek. Oke. Saya Dodi ya di sini ya. Iya. Mau nanya nih, Dek, untuk sistemnya itu sendiri, dia nanti bakal upgrade terus nggak, Dek? Dari sistem UI-nya atau UX-nya itu? Untuk sistem dari UI atau UX ya, itu kalau berganti atau update itu tergantung masanya. Untuk jangka waktu setahun atau berapa bulan, 6 bulan, seperti yang namanya pergantian banner aja gitu. Misalnya banner Gojek nih melakukan promo besar-besaran, nanti setelah 6 bulan ini pasti dia ada promo lagi. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari UI atau UX itu sangat penting untuk kita melakukan perubahan di setiap tahunnya, tapi bukan perubahan secara jor-joran. Contohnya Facebook mengganti logonya ya kan, seperti itu. Nah, mengganti logonya itu kan pasti juga mengganti UI-nya atau UX-nya. Itu juga yang harus diperhatikan juga. Jadi harus ada yang namanya pergantian atau update agar para pengguna ini nggak bosan dengan aplikasi kita, seperti itu. Oke. Thank you di atas penjelasannya, Dek. Oke, jadi ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi atau bisa saya tutup? Pak Ferry coba mungkin. Pak Ferry di mute itu suaranya. Oke, saya tutup aja ya kalau ada yang pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan PT Nusantara Putra yang sudah menyempatkan waktunya sebentar untuk ikut dalam berpartisipasi dalam KKN saya ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi sarjana, Nusa Mandiri tepatnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube dari Nusa Mandiri, yaitu Nusa Mandiri. Terima kasih.